Ada juga buku yang dilengkapi musik. Yang pertama ada Don Joviano. Ini dilengkapi kaset. Jadi siapapun yang membeli atau membaca buku ini harus juga memutar kaset. Jadi kaset ini akan mendukung suasana Anda untuk membaca. Dan juga ada buku pengarangnya sama, pengarangnya bernama Ryo Haminoto. Dan ini buku keduanya, Kionel. Kionel ini buku yang dilengkapi dengan CD. Jadi Anda bisa mendengarkan CD sambil membaca atau membaca sambil mendengarkan CD. Nah, lebih jauh mengenai buku ini dan siapa pengarangnya, kita simak video tape berikut ini. Nah, produksi daripada Storygraph ini pertama dimulai dari membuat skema rangkaian cerita, kemudian saya juga melakukan research, entah itu research langsung ke lapangan atau research melalui buku-buku dan data-data lain. Nah, setelah itu masuk ke proses editing juga, kemudian masuk ke produksi untuk visualnya. Itu saya dibantu oleh beberapa kawan seperti Alwin, Sandri, dan lain-lain. Kemudian untuk soundtrack saya dibantu oleh Ponti dan beberapa orang lain. Sehingga pada dasarnya itu semua hampir menyerupai produksi film. Sampai usia saya 34 tahun ini saya telah menulis 2 buah buku, dan semua inspirasinya itu didapat dari perasaan cinta saya terhadap seorang wanita. Ya. Dan pengarangnya Rio sudah ada di studio. Terima kasih Rio sudah hadir. Terima kasih, Bang. Tapi pertanyaannya, kenapa harus pakai musik, Rio? Saya punya keyakinan bahwa masyarakat Indonesia itu pada saat ini masih pada tahap bahwa mereka lebih tertarik pada audio dan visual. Makanya dalam memproduksi buku ini saya juga memasukkan unsur yang kira-kira lebih familiar bagi masyarakat di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Persoalannya kan buku ini jadi mahal, Rio. Kenapa Rio nekat untuk kemudian memasarkan dengan harga yang tinggi? Yang pertama, saya yakin bahwa tidak semuanya harus kita lihat dengan uang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya punya keyakinan juga dan saya ingin berkontribusi bahwa Indonesia mempunyai hak untuk memiliki sebuah produk yang baik juga. Ini Rio terbitkan sendiri ya? Ya. Jadi ini banyak penerbit independen. Baik. Buku pertama masih pakai kaset. Ya, tahun 99. Kalau buku pertama ini cerita tentang apa? Cerita tentang seorang mafia Italia yang keturunan Indonesia yang berada di kota New York, dan dia terlibat pada sebuah cinta yang terlarang, tapi dia mengusahakan dan memperjuangkan cintanya sampai pada batas yang paling maksimum. Apa itu? Ya, dia harus mengorbankan keluarganya, dia harus melakukan perjuangan yang sedemikian besar untuk mendapatkan dan mempertahankan cintanya. Nah, kalau buku kedua ini mengenai apa? Buku kedua mengenai seorang Indonesia, warga negara Indonesia keturunan Irish, dan dia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliahnya di kota London. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita Irish. Pertemuan dan perasaan cintanya dia kepada wanita Irish itu membawa sang tokoh utama ini ke dalam suatu kehidupan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu dia menjadi anggota pembebasan Irlandia Utara demi wanita yang dia cintainya itu. Wah, jadi seru nih ya ceritanya nih ya. Tapi yang luar biasa, saya dengar bahwa untuk mendeskripsikan situasi di kota Irlandia, terutama Irlandia Utara ya, Anda ke sana ya? Kebetulan saya mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk mengunjungi Irlandia Utara. Kalau tadi Pak Langit 1,5 bulan bisa menghasilkan buku setebal 800 halaman, buku ini berapa halaman dia? Kionel sekitar 160 halaman. Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Pertama, karena saya bukan seorang penulis full time. Saya ada kegiatan sendiri sebagai usaha saya. Yang kedua, memang menulis itu saya sesuaikan dengan kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Baik, Rio. Kalau memang Rio nggak punya banyak waktu, pekerjaannya apa dong? Saya bekerja di sebuah perusahaan galangan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi Rio ini, kalau tidak salah data, direktur utama 3 perusahaan perkapalan.
Tapi kenapa Rio menamakan ini bukan buku tapi storygraph? Storygraph kalau dicoba diterjemahkan itu adalah cerita bergambar. Cerita bergambar yang kita kenal di sini kan cergam ya, atau komik Iya. kan kita tahunya. Ini foto ya? Iya. Kalau komik itu sebenarnya bukan cerita yang bergambar, tapi gambar yang bercerita. Jadi kita coba Iya. membalikan sebuah analogi baru. Misalnya ya, ada gambar di dalamnya. Nah, kalau begini apakah Rio akan terus menulis atau ada rencana lain untuk menulis selanjutan? Biasanya 2 buku itu tertulis karena saya sakit hati. Nah, saya berharap mudah-mudahan saya nggak perlu sakit hati lagi untuk bisa bikin buku. Jadi, Gitu. Nah Rio, terus karena bukunya mahal, ada kasetnya, tapi Anda bilang Anda bawa buku untuk semua yang hadir di sini juga ya? ya, Nah, Naomi melengkapi buku Be Negative tadi dengan kartu remi. Itu apa maksudnya? Coba boleh lihat nggak? Boleh. Sebenarnya bisnis itu kan kayak judi ya, dan judi itu identik dengan kartu. Nah, cuma bagaimana cara kita bermainnya itu kita bisa menang dengan cara yang jujur ataupun bisa menang dengan cara curang. Jadi sebenarnya dites dari kartu ini gitu. Tapi sebenarnya fungsi lain itu adalah adanya pesan-pesan yang disampaikan dari kartu ini untuk mengingatkan diri kita. Jadi saya dulu tuh suka control my emotion itu dengan kartu-kartu pengingat. Jadi saya taruh di kaca, saya taruh di atas mobil, saya taruh di ceiling kamar tidur saya gitu untuk mengingatkan sesuatu. Menarik. Supaya ya, because maturity itu sebenarnya adalah how the way you can control yourself. Jadi bukan karena pengalaman atau sekolahnya kita pintar, bukan, tapi kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, bagaimana caranya adalah harus diingatkan terus gitu. Iya, jadi ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat yang positif, walaupun judulnya agak provokatif, Be Negative tadi ya. Dan Naomi memang membawa buku ini juga untuk dibagikan di sini ya. Iya. Wah, dapat lagi. Iya. Baik Naomi, terima kasih ya sudah mau tampil di Kikendi. Juga Rio, terima kasih sudah bagi-bagi cerita dan bagi-bagi buku tentu aja buat kita yang ada di sini. Dan ada satu lagi buku yang unik karena diikuti dengan permainan. Dan buku itu mengantarkan kita untuk lebih kreatif dalam menginvestasikan uang kita. Buku apa itu? Nantikan Kikendi berikutnya. Pemenangnya atau yang berhasil yang bagaimana? Paling kaya relatif ke penghasilannya. Jadi setelah seseorang memainkan ini berkali-kali, lalu apa manfaatnya buat dia?